Selamat malam teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Lakon Story. Ini saya sengaja bikin video sebelum saya pulang, soalnya saya takut lupa apa yang disampaikan narasumber kepada saya. Karena gini teman-teman, tadi itu sebenarnya kan saya ingin langsung ikut ngerekam dengan narasumbernya, tapi karena beliaunya nggak mau, ya udah, apa aja sih yang sampaikan kepada saya, nanti saya sampaikan kepada kalian. Insya Allah nggak ada yang kelewatan ya, mudah-mudahan. Jadi gini teman-teman, mungkin kalian yang udah baca ceritanya akan paham ya. Jadi di cerita ini tuh menceritakan tentang kisah seorang ibu dan ayah, belum ibu ya, pasangan suami istri yang belum memiliki keturunan sampai 5-6 tahun. Apa? 7 tahun, sampai 7 tahun tapi belum memiliki keturunan. Dan akhirnya setelah beliau putus asa, memilih jalan pintas untuk meminta bantuan kepada dukun ya, kepada dukun untuk cepat punya anak ya, kayak gitu. Namun sayangnya setelah meminta bantuan kepada dukun, bukannya anak yang didapat, ternyata itu adalah anak setan. Sebenarnya sih kalau kita garis bawahi, apapun alasannya, kalau kita meminta selain kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu pastinya udah salah dari awal ya teman-teman. Kayak gitu. Jadi di sini dalam video kali ini saya akan menjelaskan gimana sih caranya mendapatkan anak. Nggak kayak gitu ya Mbak, gimana ya, maksudnya gimana sih caranya, kok gimana sih, gimana step-stepnya Mbak ya, itu tadi gitu step-stepnya Mbak itu tadi ya, biar bisa sampai ke situ. kok tapi bisa ya sampai jangan dicontoh juga gitu loh. itu. Tapi anu loh Mbak, itu tadi bener-bener dapat anak loh Mas Mbak. Benar-benar dapat anak loh itu tadi. Jadi gini loh ya teman-teman. Pertama, Mbak itu kan memang nggak punya anak sampai 7 tahun. Akhirnya memilih jalan pintas ke dukun. Setelah di dukun, Mbaknya tadi itu bilang, si dukunnya bilang kalau saya bisa datangkan anak, apa ya, gimana saya ya? bisa ngasih kamu anak, kayak bisa menjamin gitu loh Mbak. Dukunnya tuh si dukunnya tuh bisa ngejamin kalau saya tuh pasti bisa ngasih kamu anak. Apa ya, ngasih kamu anak? Iya, ngasih kamu anak, tapi dengan syarat-syarat yang kayak gitu tadi. Syaratnya itu macam-macam teman-teman. Mbaknya mampu nggak sama Nah, syaratnya kayak gitu. Lah, sayangnya Mbaknya di awal itu bilang mampu, padahal kalau menurut saya pribadi syaratnya itu udah berat banget ya. Berat banget. Pertama, setiap malam-malam tertentu Mbaknya itu harus mandi keramas ya. Mandi keramas itu setiap pakai bunga-bunga kayak gitu teman-teman. Setiap jam 12 malam. Jam Tadi 12 tuh ya malam. ceritanya tuh setiap malam Jumat jam 12 malam. Jadi Mbaknya tuh harus mandi pakai kembang gitu. Nah, setelah Mbaknya mandi pakai kembang, baru tuh ada kegiatan itu sama si makhluk halus gitu. Intinya kayak diperkosa lah. Nggak diperkosa ya, apa memang sengaja disetubui lah makhluk halus sama makhluk jadi halus. Si Mbaknya tadi tuh melakukan hubungan suami istri sama makhluk halus. Mbaknya ngerasa kok itu teman-teman. Jadi Mbaknya itu tadi bilang kalau Mbaknya itu ngerasa lah ya. Yo pido, mangko ngomong lah lek wong iku tepak di iku anu kok ngerasain kok. Maksudnya itu meskipun nggak nampak itu ngerasa lah ya. Mungkin di sini saya juga bingung gimana ngejelasinnya. Yang jelas ketika di something itu, ketika di itu saya juga bingung. Itu ngerasa, itu pertama. Jadi setelah itu nggak lama kok ya Mbak ya, nggak lama. Habis itu memang sekitar 2 bulanan, nggak sampai 2 bulan sih. Nggak sampai 2 bulan, terus langsung Mbaknya janin hamil. Itu ada teman-teman. Memang janin itu ada. Ya Allah. Jadi setiap malam Jumat macam-macam suaminya syaratnya. tuh
ini nggak boleh tidur sama istrinya. Ya, mbaknya. itu salah satu syaratnya. Jadi gini aja, simpelnya itu kayak gini. Pertama, syaratnya itu memang setiap malam-malam tertentu mbaknya harus mandi. Mandi kembang. Yang kedua, di malam-malam tertentu juga mbaknya itu gak boleh tidur sama suaminya. Jadi mbaknya harus tidur sama, gak tahu lah ya teman-teman. Habis itu yang ketiga, sesajennya wajib dipenuhi. Lah, di sini dan yang membuat cerita ini itu terjadi, mbaknya itu nggak ngasih sesajen teman-teman. Akhirnya mbaknya diganggu, ya 3 kali sekian nggak ngasih sesajen. Akhirnya mbaknya itu, Mbak Vina ya, yang saya tuliskan Mbak Vina, akhirnya diganggu dengan sosok makhluk halus tersebut. Kenapa? Kalau menurut saya pribadi, mbaknya tadi itu ketika udah ngerasa udah punya anak ya, udah ada yang udah hamil lah. Habis itu beliaunya menyepelekan. Padahal Mbak Vina tadi itu kayak lupa kalau sebenarnya yang di kandungannya itu bukan anaknya kayak gitu. Jadi ya kayak gitulah teman-teman. Di sini saya mau ngasih tahu kepada kalian gimana caranya mendapatkan anak melalui dukun. Tapi ini sekali lagi saya ingatkan, jangan ditiru ya teman-teman. Jangan ditiru, itu tindakan bodoh. Itu tindakan bodoh, stupid. Pertama, step-stepnya ini ya. Pertama, kalian datang ke dukun. Kedua, kalian utarakan apa keluh kesah kalian. Betul gak? Yang ketiga, sama dukunnya nanti dikasih tahu step-stepnya gimana caranya mendapatkan si anak. Dan step-stepnya itu nanti pertama ada persyaratan yang nggak bisa saya sebutkan di sini. Yang kedua, resikonya tapi juga udah dikasih tahu sih sama udah dikasih tahu. Intinya kalian itu sadar kalau itu nanti bakal kayak gini kayak gitu. Itu tinggal kalian mau setuju apa enggak kayak gitu. Jadi intinya itu bisa yo kalau mau dapetin anak lewat jalan pintas lah ya, jalan pintas itu bisa. Tapi saya ingatkan sekali lagi, itu adalah tindakan bodoh. Pertama kali itu udah salah lah, sampai gede pun pasti salah kayak gitu. Ya mungkin itu aja yo, apalagi yang mau kita sampaikan. Intinya itu tadi, rencana saya itu kita akan sampai rumahnya, kita in frame ya, in frame kita upload di YouTube, mungkin bisa jadi pelajaran buat kalian. Tapi saya juga nyadari ketika mbaknya tadi menolak, ya udahlah. Soalnya mbaknya tuh ini malu juga kan. Sebenarnya kan dia bukan orang situ gitu loh. Tapi itu tadi niatnya mbaknya itu udah baik lah, nggak mau di apa ya, maksudnya itu di share ya. Malu gitu loh. Kayak gitu. Kan dulu tuh orang luar situ. Terus pas udah ketahuan kejadian ini, dia tuh malu lah ya, malu. Lari gitu. Suaminya loh, aku tadi itu pertama heran sama suaminya loh. Suaminya itu kayak diam gitu loh. Tapi dia mau neng aja bojone ya Allah. Ini tadi aku jauh-jauh teman-teman, jauh banget. Aku ya udah jauh banget. Sebenarnya sih kalau ceritanya nggak sebegitu penting, mungkin aku nggak sampai lah kayak gini. Tapi menurut saya ini penting. Jadi ya udahlah, kita main ke sana sekalian silaturahmi kayak gitu. Soalnya gini, saya itu takutnya nanti ibu-ibu di luar sana yang belum punya anak minta jalan pintas, jadi pengen kayak gini. Jangan bodoh logika main dipakai logika kayak gitu aja yo. Intinya itu bisa kalau sistemnya nggak nyampe gitu loh. Nggak nyampe. Tuh mikir sistemnya nggak bisa. Oh iya bisa gitu kan, dia wujudnya sama yang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan. Tapi bayinya tuh kelihatan gitu loh. Intinya teman-teman, itu semua adalah tipu daya setan. Kenapa? Karena ketika kita ini manusia sudah pasrah, yang jelas kita mudah sekali dipengaruhi setan. Akhirnya itu kan kita dijadikan wadah setan untuk memperbanyak teman-temannya setan. Paham kan ya? Paham. Jadi melahirkan anak setan dan seterusnya, mungkin kalian paham. Ya tapi untungnya mbaknya nggak jadi melahirin anaknya. Nggak jadi. Tapi kalau soalnya kan menurut saya sih meskipun hilang itu
ya nggak tahu lah ya, wallahu a'lam ya teman-teman. Jadi intinya Tuhan itu lebih mengerti. Misalnya betul, misalnya mbaknya tadi kuat ngelakuin syarat-syaratnya, mungkin anak itu lahir ya. Lahir ya. Paling umurnya 2-3 tahun lah. Tapi ya gara-gara lupa masalah sesajennya tadi sama syarat-syarat lainnya kan. Ya mbaknya sih bilang kita lupa. Kalau menurut saya pribadi sih mbaknya tadi itu udah gimana ya? Aku udah punya lah, gitu. Udah punya anak, ya udah ngapain? Mungkin nggak usah bikin sajen-sajen. Udah selesai, udah aman gitu. Tapi ternyata nggak pas dia nggak semudah itu gitu loh, melupakan. Itu lari dari si makhluk halus tadi. Betul kayak gitu teman-teman. Ya udahlah wis yo. Nggak ngelakuinnya, anaknya hilang. Ya udah wis, ini mudah-mudahan pengalaman ini bisa menjadi pelajaran buat kalian. Apapun yang berhubungan dengan makhluk halus itu adalah tindakan yang membahayakan. Selain sudah menduakan Tuhan, itu adalah tindakan yang berbahaya. Dan sekali lagi saya ingatkan, itu adalah tindakan bodoh. Wis yo, mudah-mudahan kalian suka. Maaf kita videonya seadanya, soalnya udah capek teman-teman. Mudah-mudahan niat kita baik, mudah-mudahan bisa benar-benar bermanfaat kayak gitu wis yo. Kita teman-teman Nakon Story mengucapkan terima kasih banyak. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Masnya capek ya Mas? Masnya capek jauh sekali teman-teman. Ini kita ada Mas ya, ini iya segini aja, iya. Oke Mas, terima kasih banyak teman-teman. Next Story nantikan, kita akan tetap membagikan pengalaman-pengalaman yang nantinya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kalian. Dan jika kalian suka dengan video-video kami, jangan lupa follow semua akun sosial media kami dan subscribe channel kami, biar channel kami, biar akun kami, biar niat kami membagikan pengalaman bisa benar-benar bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan nggak belibet ya, soalnya kita juga capek. Terima kasih banyak teman-teman. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kamu nggak mohon maaf? Kamu nggak mohon maaf? Izin, minal izin, apa izin. Terima kasih lahir dan batin. Oke, terima kasih teman-teman. Stay on Nakon Story ya. Selamat malam.